Coba deh, pernah nggak sih ngerasa di tengah semua kebisingan pasar kalau ikut-ikutan orang banyak itu rasanya ada yang salah? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi yang beda banget. Sebuah gagasan tentang kekuatan yang justru datang dari kesunyian. Oke, langsung ke intinya aja ya. Pertanyaan ini nih, ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Coba renungkan dulu sebentar. Soalnya pilihan di antara keduanya itu yang nentuin segalanya. Jadi pada dasarnya ada dua jalan. Dua kekuatan yang selalu tarik-menarik di pasar dan juga di dalam kepala kita waktu mau ambil keputusan. Yuk kita pecah satu persatu. Nah, ini dia yang menarik. Perbandingan ini ngerangkum semua idenya. Di satu sisi, ada sistem. Ya, mesin besar yang terus berputar, yang untung dari setiap keraguan dan penundaan Anda. Terus di sisi lain, ada sovereign. Ini sebutan buat individu mandiri yang diam-diam membangun asetnya sendiri, jauh dari semua drama dan keramaian. Oke, sekarang kita coba lihat gimana sih kebiasaan mayoritas orang. Mereka yang ya bisa dibilang reaktif, yang selalu nunggu aba-aba dari luar dulu, baru deh berani gerak. Intinya, orang banyak tuh butuh pengakuan dari luar. Mereka perlu lihat beritanya dulu, dengar gosip dari tetangga, atau bahkan nunggu sampai institusi besar ngasih edukasi. Mereka nunggu lampu hijau dari semua orang. Padahal mereka nggak sadar, pas lampu itu nyala, gamenya udah beda. Dan disinilah kita mulai masuk ke rahasianya. Ada satu kebenaran yang sering banget dilewatkan. Dan inilah yang jadi pembeda besar antara kedua kelompok tadi. Sesuatu yang fundamental banget. Sekarang kita balik. Kita lihat gimana cara mainnya para sovereign ini. Pendekatan yang proaktif, independen, dan yang paling penting, mereka bergerak jauh sebelum ada yang meliput. Nah, ini dia istilah kuncinya. Fase sunyi. Fase ini tuh bukan sekadar waktu yang sepi. Bukan. Ini adalah periode strategis. Bisa buat ngumpulin aset pelan-pelan atau sebaliknya, buat keluar dari sistem sebelum orang lain sadar ada apa. Ini adalah jendela kesempatan yang sempit. Sekarang, coba perhatiin deh alurnya. Ada sebuah ritme, sebuah pola tentang gimana nilai yang sesungguhnya itu dibangun. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi jawabannya itu bisa mengubah cara pandang kita. Jadi poin utamanya ya ini, aset terbaik, keuntungan terbesar itu nggak dibangun pas semua orang lagi nontonin. Justru sebaliknya, dibangun saat nggak ada satupun yang peduli. Terus, gimana sih fase sunyi itu kelihatannya? Ya, kira-kira gini. Nggak ada yang ngomongin. Grafiknya datar, kelihatan ngebosenin banget, perhatian semua orang lagi ke hal lain. Dan mungkin orang-orang di sekitar masih nganggap ide Anda itu aneh atau gila. Justru disitulah letak peluangnya. Lalu, boom, semuanya berubah. Kesunyian itu pecah. Tiba-tiba semua media ngeliput, semua orang ngomongin. Kebisingan pun dimulai. Nah, ini dia titik puncaknya. Dan ini dia kebenarannya yang pahit. Pas sesuatu itu jadi headline di mana-mana, peluang terbaiknya itu udah lewat. Potensi keuntungan terbesarnya udah kejadian. Kalau kata orang pasar, it's already priced in. Harganya udah keburu naik. Nah, ini akibatnya. Waktu orang banyak akhirnya sadar dan ikut-ikutan masuk, mereka yang gerak duluan, para sovereign itu, posisinya udah jauh di atas. Bukan karena mereka beli lebih banyak, tapi karena mereka punya keyakinan buat bergerak pas nggak ada orang lain yang berani. Jadi pelajaran besarnya apa? Ya ini, daya ungkit atau leverage yang sebenarnya itu ada sebelum semua orang sadar, bukan pas lagi ramainya. Kebisingan itu justru sinyal kalau pestanya udah mau selesai. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Yuk kita simpulkan, jadi semacam panduan praktis, sebuah mantra simpel yang gampang diingat. Strateginya simpel banget, tapi kuat, cuma 3 langkah. Pertama, kumpulin aset pas market lagi ngebosenin dan nggak menarik. Kedua, pegang erat-erat aset itu, tahan, biarpun orang lain ngejek atau bilang aneh. Dan ketiga, saat keramaian baru mulai heboh berdebat, wah ini bagus nih, masuk nggak ya? Nah, disitulah Anda keluar. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang saya kembalikan langsung ke Anda. Kondisi dunia sekarang ini kan terasa sunyi ya, penuh keraguan, penuh ketidakpastian. Pertanyaannya, jangan-jangan inilah fase sunyi itu? Jangan-jangan ini adalah petunjuk yang selama ini Anda tunggu?